Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Bingsan, aku tidak menyadari sampai sekarang bahwa kamu tidak hanya cantik, tetapi juga sangat pintar. Xuan Yuan Changfeng di kursi memandang Toba Yingying dengan tatapan obsesi. Jangan panggil aku Bingsan, aku punya nama. Toba Yingying berkata dengan dingin. Xuan Yuan Changfeng melebarkan matanya. Ini adalah persetujuan darimu, maka aku akan memanggilmu Yingying mulai sekarang. Aku tidak begitu dekat denganmu. Jangan panggil aku dengan namaku. Toba Yingying melirik Xuan Yuan Changfeng. Xuan Yuan Changfeng tersenyum canggung. Aku pikir Bingsan terlalu bagus, dan aku akan memanggilmu Bingsan di masa depan. Toba Yingying menjulurkan jarinya, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Tanyun tersenyum dan berkata, "Yingying, berhentilah." Toba Yingying memelototi Xuan Yuan Changfeng dan tidak berkata apa-apa lagi. Di hati Xuan Yuan Changfeng, bahkan jika Toba Yingying terus kehilangan kesabaran, dia masih sangat cantik. Setelah sedikit diskusi di antara orang banyak, Xuan Yuan Haokong memimpin lebih dari 3 juta prajurit dan meninggalkan kota abadi Xuan Yuan dengan cara yang perkasa. Di bawah perintah Xuan Yuanru, semua orang dibagi menjadi 2 kelompok. Salah satu dari mereka pergi jauh-jauh ke ngarai dan pegunungan di luar kota untuk menambang pilar batu dan batu teleportasi. Yang lainnya meninggalkan kota abadi Xuan Yuan, mencari cincin abadi dari mayat musuh di salju, dan mengumpulkan berbagai senjata. Xuan Yuanru ingin mengumpulkan rampasan ini dan menggunakannya untuk para prajuritnya. Setelah mengatur segalanya, Tanyun memberi Xuan Yuanru dan Xuan Yuan Haokong pil kaisar tingkat tinggi. Lalu keduanya serta yang lainnya memasuki pagoda Ling Xiao. Hanya Tanyun dan Shen Shubing yang tersisa di puncak. Tanyun menyingkirkan pagoda Ling Xiao, memeluk Shen Shubing, berhenti di tepi tebing di puncak, dan melihat matahari terbenam dengan senyum bahagia di wajah mereka. "Suamiku, sekarang kamu berada di tengah jalan balas dendam." Shen Shubing memandang ke langit dan berkata dengan lembut, "Suatu hari, setelah balas dendam, kita akan hidup dan mati bersama, memegang tangan anak kita dan menjadi tua bersama." Ada lengkungan menawan di sudut mulut Tanyun. Sumpah yang indah, tentu saja. Namun, setelah balas dendam, kita harus menjaga langit dan dunia tetap aman. Ini selalu menjadi keinginan diriku. Shen Shubing tersenyum dan berkata, "Bahkan jika musuh menyerang, kita dapat bersembunyi di jantung Dewa Hongmeng. Mengapa repot-repot melawan musuh?" Senyum Tanyun memudar, dan ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku tidak tahu apakah itu alam Dewa Hongmeng, alam Dewa Xiyuan, atau alam Dewa Xingtian. Ada dewa yang menggunakan teknik pengurangan besar dan teknik pemanggilan untuk menemukan jantung Hongmeng. Sekarang aku benar-benar tidak boleh mengeluarkan jantung Hongmeng dalam pikiranku. Jika tidak, kita akan menyebabkan bencana." Shen Shubing terkejut dan kemudian seolah memikirkan sesuatu. Sepertinya Xuan Supreme dan Xingtian Supreme sedang terburu-buru. Tanyun berkata, "Jalan kita masih panjang, dan balas dendam hanyalah titik awal kita. Aku harus membalaskan dendam sesegera mungkin. Lalu aku akan mengambil jantung Xingtian dan jantung Xiyuan, menggabungkannya untuk melindungi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, begitu alam semesta dihancurkan, kita semua akan menjadi abu terbang." Mendengar ini, Shen Shubing tiba-tiba mengungkapkan ketakutan yang mendalam di matanya yang indah. "Suamiku, ada desas-desus bahwa jika kehancuran alam semesta dicegah, penguasa dari 3 jantung akan mati. Apakah itu benar?" Tanyun mengerutkan kening. "Di mana kamu mendengar ini?" "Ayahku di kehidupan terakhir memberitahuku sebelumnya." Shen Shubing berbalik menatap Tanyun. "Jangan berbohong padaku, katakan yang sebenarnya." Tanyun memeluk Shen Shubing erat-erat di lengannya dan berkata dengan lembut, "Aku tidak ingin berbohong kepadamu. Itu benar, tapi bukan berarti aku akan mati saat itu." Ada air mata di mata indah Shen Shubing, dan dia tidak mengatakan apa-apa. "Shubing, jangan khawatir." Tanyun berpura-pura santai dan berkata, "Teknik yang aku buat di masa lalu masih bisa berkembang di masa depan. Aku tidak akan mati." Shen Shubing mengangguk sambil menangis. "Suamiku, aku percaya padamu."
faktanya di dalam hati Tan Yun. Bahkan jika itu bukan karena cinta dan kebenaran yang besar, bahkan jika itu untuk wanita yang dia cintai, untuk kerabatnya, dia tidak takut hidup dan mati. Setengah bulan berikutnya, Tan Yun dan Shen Shubing banyak bicara. Mereka membicarakan masa lalu, dari kenalan, cinta, dan sebagainya. Tentu saja, dia juga berbicara tentang ayah yang sangat mencintainya di masa lalu, memikirkan kematian ayahnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Shen Shubing memutuskan bahwa dia harus membalas dendam. Selama setengah bulan ini, orang-orang mengirim 100.000 pilar batu yang ditambang dari Gunung Suci Xuanyuan. Tan Yun meminta Shen Shubing untuk menunggunya, lalu mengambil pilar batu dan memasuki lantai 48 pagoda Ling Xiao. Setelah menghabiskan 100 tahun di pagoda, dia mengukir pola sisik naga di setiap pilar batu dan memperbaikinya menjadi formasi. Setelah itu, Tan Yun meninggalkan pagoda Ling Xiao dan mengambil batu teleportasi, memegang tangan batu giok Shen Shubing, melayang ke langit, terbang keluar dari formasi pertahanan dan terbang menjauh. 1 tahun kemudian, Tan Yun dan Shen Shubing terbang ke udara dan mendarat di luar kota terbengkalai. Di depannya berdiri sebuah monumen batu setinggi 10.000 kaki. Prasasti itu mengatakan penguasa kota ini memimpin pasukannya untuk menyerang kota abadi Xuanyuan. Selama periode ini, kecuali orang-orang dari alam abadi, siapapun yang berani masuk akan dihabisi tanpa ampun. Tan Yun melangkah maju dan memukul prasasti itu dengan pukulannya. Segera, retakan padat muncul di tablet batu dan kemudian runtuh. Siapa kamu? Pada saat ini, keributan datang dari gerbang kota. Saat berikutnya, bayangan tersapu keluar dari gerbang kota dan berubah menjadi 10 prajurit raksasa dengan ketinggian 30 kaki di depan Tan Yun. Dalam kehampaan yang bergejolak, raksasa kekar setinggi 4 kaki, berbaju besi memancarkan aura, ranah kaisar suci tingkat ke-12, dan muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Orang ini adalah Han Yirong, jenderal dari kota abadi Longyun. Penguasa kota mengirim mereka ke kota terbengkalai untuk memeriksa situasi. Ketika dia melihat Shen Shubing di samping Tan Yun, dia meneteskan air liurnya. Gadis yang sangat cantik, kemarilah. Pada saat ini, Han Yirong dapat melihat sekilas bahwa Tan Yun di ranah kaisar suci tingkat ketiga, sementara Shen Shubing di ranah kaisar suci tingkat ke-6. Dalam hatinya, hari ini adalah keberuntungan besar karena bertemu dengan seorang wanita cantik. Mendengar ini, ketika Tan Yun terbakar amarah, Shen Shubing menarik Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, jangan marah, aku akan melawannya." Tan Yun mengangguk. "Gadis kecil, apakah kamu ingin bermain denganku?" Han Yirong tersenyum jahat. "Ayo, aku tidak sabar." Tatapan sembrono itu membuat prajurit di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini juga, di kehampaan yang bergejolak, Shen Shubing tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, cahaya pedang berkedip, darah berceceran di antara alis 10 prajurit, dan mayat-mayat itu jatuh dalam genangan darah. Entah itu kecepatan gerakan Shen Shubing atau kecepatan pedangnya, Han Yirong tidak bisa melihatnya sama sekali. Ketika dia tampak ngeri, tiba-tiba dia merasakan sengatan dingin di tenggorokannya, dan kemudian darah menyembur keluar dari mulutnya. Ternyata itu Shen Shubing yang memegang pedangnya dan menusuk lehernya. "Kamu menyembunyikan kekuatanmu." Sebelum Han Yirong bisa menyelesaikan kata-katanya, Shen Shubing mengayunkan pedangnya ke udara. Darah mengalir dan pedang menembus bagian belakang kepalanya. Jiwanya terbang dan mati sepenuhnya. Segera, tangan Shen Shubing bergetar dan darah pada bilahnya bergetar. Dia menarik pedangnya, memimpin Tan Yun dan memasuki kota terbengkalai. Dari awal hingga akhir, baik Tan Yun maupun Shen Shubing tidak bertanya tentang asal-usul orang-orang itu. Karena dari ukuran tubuh mereka, kita bisa menebak bahwa mereka berasal dari kota abadi Longyun. Setelah Tan Yun dan Shen Shubing memasuki kota terbengkalai, mereka menemukan bahwa kota itu kosong. Jadi, dengan bantuan Shen Shubing, Tan Yun menghabiskan setengah bulan mengubur 10.000 pilar batu di sekitar kota terbengkalai dan mengatur ulang formasi pertahanan kota. Dalam 2 bulan berikutnya, Tan Yun berturut-turut mengatur formasi pertahanan di sekitar kota terbengkalai. Area yang dicakup oleh 4 formasi pertahanan hanya 1 juta mil. Pada saat yang sama, dalam 2 bulan ini,
Tanyun bertugas mengatur formasi, sementara Sen Subing bertugas membuka formasi teleportasi. Tanyun mengatur formasi teleportasi yang mengarah ke kota terbengkalai. Setelah itu, Tanyun dan Sen Subing kembali ke kota abadi Xuanyuan setelah 3 jam melalui formasi teleportasi. Dalam lebih dari setahun sejak Tanyun pergi, Xuan Yuan Haokong merekrut 300 juta prajurit. Dan pada saat ini, masih banyak orang-orang yang datang dari berbagai tempat menuju ke kota abadi Xuanyuan. Dalam 3 bulan berikutnya, Tanyun mengatur 4 formasi pertahanan naga di luar kota abadi Xuanyuan dan membuka formasi teleportasi dengan Sen Subing. Setelah melakukan semua ini, Tanyun dan Sen Subing berpegangan tangan, datang ke Gunung Suci Xuanyuan dan mengeluarkan pagoda Ling Xiao. Tanyun memasuki lantai 48 untuk berlatih, dan Sen Subing memasuki lantai 47. Waktu berlalu, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu 3 tahun terakhir, Xuan Yuan Haokong telah merekrut prajurit sebanyak 1,6 juta. Anggota keluarga dari para prajurit ini telah mencapai 5 juta. Jadi total penduduk atau warga saat ini telah mencapai 6,2 juta. Terlalu banyak orang akan menyebabkan energi abadi di kota abadi Xuanyuan tidak mampu dibagi rata. Akibatnya, Xuan Yuan Haokong meminta sebagian tinggal di kota terbengkalai. Mereka pergi melalui formasi teleportasi. Xuan Yuan Haokong menginstruksikan seorang jenderal abadi di kota terbengkalai untuk melapor jika musuh menyerbu. Setelah mengatur segalanya, Xuan Yuan Haokong kembali ke puncak Gunung Suci Xuanyuan dan memasuki pagoda Ling Xiao. Tidak ada keraguan bahwa kota abadi Xuanyuan dan kota terbengkalai telah menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Pada saat yang sama, 1,6 juta prajurit, mereka mengetahui bahwa setelah lebih dari 20 tahun, mereka akan bertarung sampai mati dengan orang-orang dari alam abadi yang berada di tanah terbengkalai. Jadi mereka semua memanfaatkan waktu untuk mundur dan berkultivasi dan memasuki perjalanan panjang. Di pagoda Ling Xiao, Tanyun telah menghabiskan lebih dari 30.000 tahun dan telah memasuki tingkat keempat dari Rana Kaisar Suci. Waktu berlalu, 1,5 tahun kemudian, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi pria parubaya berkulit gelap di luar gerbang kota abadi meteorit. Orang ini adalah Letnan Jenderal yang melarikan diri ke tanah lebih dari 5 tahun yang lalu. Buka gerbang kota. Letnan Jenderal ini akan melaporkan situasi militer kepada wakil penguasa kota. Kota abadi meteorit tidak mengatur formasi pertahanan, dan menurut mereka itu tidak perlu sama sekali karena selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada orang-orang dari alam fana yang berani menyerang. Dalam situasi ini, kota abadi meteorit tidak perlu mengatur formasi pertahanan yang besar sama sekali. Para prajurit yang menjaga gerbang kota semuanya menyadari bahwa kurcaci parubaya di depan mereka adalah Letnan Jenderal dari Huxiao yang dijuluki tikus pengeboran. Jadi mereka buru-buru membuka gerbang kota. Setelah Letnan Jenderal terbang ke gerbang kota, dia langsung pergi ke rumah wakil penguasa kota menghadapi pria tua botak bernama Zhen Kehan. Dia berlutut dan berkata, "Wakil penguasa kota, ada sesuatu yang buruk. Jenderal Huxiao sudah mati." Zhen Kehan tiba-tiba berdiri, tubuh tuanya bergetar dan mendesak. "Apa yang terjadi? Katakan padaku." Bawahan patuh. Setelah Letnan Jenderal itu merespon, dia memberitahu Zhen Kehan apa yang terjadi. Ketika dia mendengar bahwa Xuan Yuanru sendirian menghabisi Huxiao dan Long Xiaolin, mata Zhen Kehan menunjukkan ekspresi keheranan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan penguasa kota abadi Xuanyuan sekarang begitu kuat sehingga dia bisa melompati ranah dan menghabisi orang di ranah kaisar tingkat ke-12. Zhen Kehan yang juga berada di tingkat ke-12 merasakan hawa dingin di punggungnya dan hatinya penuh amarah. "Xuan Yuanru, kamu menghabisi Jenderal Huxiao dan putra angkatku wakil penguasa kota ini harus membuatmu mati." Setelah mengambil keputusan, Zhen Kehan mengerutkan kening dan berkata, "Penguasa kota masih berkultivasi. Aku tidak tahu kapan dia akan menerobos ke ranah kaisar raja. Tapi hal besar seperti ini, aku harus melapor ke penguasa kota." Sebelum kata-kata Zhen Kehan selesai, pada saat ini, suara yang menyenangkan datang dari luar aula. Apa yang terjadi? Begitu suara itu jatuh,
seorang wanita dengan gaun merah memasuki aula dengan sopan santun. Dia memiliki sosok seperti iblis, kulit seperti salju, wajahnya oval, hidungnya ramping, mulutnya kecil, dan fitur wajah yang indah, mengungkapkan segar dan halus. Tetapi siapapun yang memperlakukannya sebagai wanita cantik, pasti akan mati dengan menyedihkan, karena dia adalah penguasa kota abadi meteorit, yaitu Zenji. Dia adalah karakter yang kejam. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.